Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Intan Anggraini dengan NIM 1062300021. Prodi Hukum Tata Negara kelas 3A. Di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan tentang pemidanaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SHMH. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pemidanaan. Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah-istilah lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pemidanaan. Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arif, bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori pemidanaan. Menurut Satohid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana menggunakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 aliran, yaitu yang pertama absolut. Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri. Untuk mengajukan kejahatan itu sebagai dasar dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan imbalan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Yang kedua ada relatif. Aliran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan flag-leading, akan tetapi tujuan dari pidana itu. Aliran ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu. Artinya teori ini mencari manfaat daripada pemidanaan. Yang ketiga ada teori gabungan. Teori ini menurut ajaran teori ini, dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Akan tetapi di samping itu dilakukannya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pemidanaan. Jenis-jenis pemidanaan atau hukuman di Indonesia terbagi menjadi 2 kategori, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pidana penjara, hukuman berupa kurungan badan di lembaga permasyarakatan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua ada pidana denda, hukuman berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara. Yang ketiga ada pidana mati, hukuman terberat yang melibatkan eksekusi mati terhadap terpidana. Untuk yang kedua ada pidana tambahan, dibagi menjadi 4, yaitu pencabutan hak politik. Hukuman berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, menjabat jabatan publik, dan hak untuk menjadi anggota partai politik. Yang kedua ada pencabutan hak untuk menjalankan profesi tertentu. Hukuman berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tertentu seperti dokter, guru, dan pengacara. Untuk yang ketiga, perampasan barang hasil kejahatan. Hukuman berupa penyitaan barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan seperti uang, kendaraan, atau senjata api. Untuk yang terakhir, yang keempat, pengumuman putusan pengadilan. Hukuman berupa pengumuman putusan pengadilan kepada publik yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap agar tidak terulangnya tindak pidana tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk dari pemidanaan.
Ada beberapa bentuk dari pemidanaan yang umum dijumpai, yaitu 1. Penjara. Merupakan bentuk hukuman paling umum di mana pelaku dikurung dalam lembaga permasyarakatan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua ada denda. Hukuman berupa denda uang yang diberikan kepada pelaku. Yang ketiga ada percobaan, hukuman yang memungkinkan pelaku untuk tetap berada di masyarakat di bawah pengawasan dan syarat tertentu. Yang keempat ada pelayanan masyarakat, hukuman berupa kerja sosial tanpa bayaran di masyarakat. Yang kelima ada pengasingan, hukuman yang melibatkan pengusiran pelaku dari wilayah atau negara tertentu. Yang keenam ada kematian, hukuman terberat yang melibatkan eksekusi mati terhadap si pelaku. Sekian penjelasan tentang pemidanaan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.